Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi, qalbun mukminun nabaitullah. Jadi kita masih bahas tentang qalbi. Minggu belakang tadi lah kita bahas 3. Qalbi takrim, fu'ad takrim, sir takrim. Arti qalbi takrim itu yaitu ruh yang suci, ruh kudus. Arti fu'ad takrim itu ruh yang menerima. Arti sir takrim itu ruh yang memerintah. Jadi 3 dia. Nah itu namanya dinamakan hati galau, qalbi galau. Karena hati ini di asma ko, di hati namanya namo. Jadi apapun baik, pacak dikatakan hati atau pacak dirubah nama apa. Makanya di bahasa kita minggu belakang tadi, walaupun dia itu namanya fu'ad, qalbi, sir, itu nyata masih di ruh namun. Jadi itu nama ruh. Ngapa dia disebut qalbi, fu'ad dan sir? Karena dia itu nyata kita sudah. Nyata kita. Artinya tempat-tempatnya. Tempat-tempat dengan diri kita ni. Jadi sesuatu hal yang dari gaib dan daripada Allah Ta'ala itu dia nak nyata istilahnya makomnya di dalam diri kita ini. Maka qalbi bahasa kita itu hati atau nyata di diri kita ini ialah jantung qalbi. Nah kalau fu'ad itulah gaib, dialah masuk adanya di dalam jantung. Fu'ad. Nah kalau sir masih nyata di jantung juga itu. Karena itulah yang hidup. Itulah yang hidup kok. Jadi kalau misalnya seolah-olah kita tempat makom dia tuh, jantung inilah makomnya ruh. Arti makom itu bukan tempat. Makom dengan makam lain. Sama baik kalau cak wong haji makom Ibrahim. Nah, di para Baitullah tu. Bukan tempat. Atau makom. Bukan dia itu bersemayam. Jadi istilah derajat. Atau makom. Derajat jantung tadi naiknya ke fu'ad. Nah, derajat fu'ad itu naiknya ke sir. Sir ini kan kita nyatanya rasio kepada Allah itu namanya zat. Ya. Jadi zat, sifat, asma nyata di af'al jantung atau jasad. Jantung, kalau jantungnya nyata kita itu masih namanya jasad. Nah istilahnya inilah yang diperbaiki itu. Mana prosesnya petunjuk datang daripada Allah Ta'ala dengan kita ni, prosesnya dia ni dari sir takrim, dari yang memerintah. Siapa yang memerintah? Itulah Allah. Nah perintah Allah, maka perintah Allah tu dengan Allah tu tak katik namanya larangan, perintah galau. Nah perintah ini nyata ke mana? Nyata ke namanya fu'ad. Maka fu'ad inilah pacak nengok segalanya dalam arti kata mata hati. Jadi dia tahu apa yang ada perintah datang daripada Allah tu. Kerasuan. Dengan kita ni kerasuan.
Cuma oleh karena kita kadang-kadang tidak menyadarinya itu tuh seolah-olah kita dewek langsung bergerak, kita dewek langsung berkendak. Karena kita ini merasa hidup. Jadi dari Sirtakri memerintah kepada Puan, nah ini diterimanya galau Puan. Namanya Ruhil Amin. Maka nyata kita kalau dibacanya kalau amin gitu kan. Kalau sudah berdoa amin. Walad dolin antu amin gitu kan. Cuma tubuhnya pacak nyebut baik amin. Datang nyata keluar nulak kadang tuh tak nerima. Jadi nama pacak amin itu nah kita katakan Ruhil Amin. Itu namanya Fuad, tapi tubuh ini tidak tahu. Karena itulah jadi kebiasaan di lidah baik. Amin. Jadi tidak paham dia kena amin itu. Karena kita ni kapan ngatakan amin itu, nerima itu yang lemak-lemak baik. Semoga kau dapat kamu rezeki yang banyak, jung doanya. Amin. Terima yang hal-hal yang itu. Tapi tentang tempuh masalah itu kan. Tempat tempuh dengan yang tak lemak, ada amin tu. Nulak. Padahal yang datang daripada Allah Ta'ala tu galak tak galak tubuh tetap nerimo. Galak tak galak tetap datang daripada Allah Ta'ala. Enggak amal kita rasa tak galak tetap datang. Nah segala yang diterima perintah daripada Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah Ta'ala yang diterima oleh Fuad tadi. Makanya terbun tak katik tak nempuh masalah. Tak katik terbun tak nempuh istilahnya tu yang tak lemak. Disakit iwo, dikiuk kowo, pasti datang. Karena itu daripada Allah Ta'ala. Kan itu diterimanya oleh Fuad. Oleh Fuad kita. Nah dari Fuad ini kaki diteruskannya yang apa yang diterima ini ke kolbi. Ke hati. Nah hati inilah penyaringannya. Di hati inilah sila itu yang bakal meneruskannya nyata ke jasad. Pacak dijenguk uang, pacak didengar uang. Nah, apa yang dari perintah Allah Ta'ala tadi. Nah kalau hati kita atau kolbi kita ini dak kita bersih ko, dak kita apa namanya tu pahami, maka dia yang kebanyakan dilajukannya ke jasad, ditransfernya ke jasad, itu yang jahat-jahat. Perintah-perintah kejahatan. Karena dia sadar bahwa yang sakit hati, yang tak lemak itu datangnya daripada Allah melalui daripada Fuad tadi. Melalui daripada Fuad tadi dia. Nah kalau hati inilah bersih, telah jadi istilahnya kolbi takrim tadi, kolbi takrim atau ruh yang suci, ruh kudus itu. Maka dia apa yang datang daripada Allah Ta'ala itu dia pacak nyikapnya. Baik yang lemak maupun yang tidak lemak. Mana cara dia nyikapnya? Kalau datang lemak dia bersyukur. Ini, hati yang kudus itu. Kalau datang tidak lemak dia sabar. Tetap diterima juga tu lemak tak lemak. Yang rasa sakit hati yang tu.
Nah, jadi istilahnya tuh yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah itu di hati, di kolbi. Kalau kuat kan urusan tubuh. Dia itu baik terima baik. Jahat baik terima, jahat baik terima. Jadi kita tidak pacak nolak apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala itu. Misalnya nak nolak supaya jangan diomong ke orang, supaya jangan dibenci orang, supaya jangan, tak pacak tu. Tetap ada, tetap datang. Salah itu. Apalagi misalnya kita lah ngaji ni, bukan kita lah ngaji lah baik, tidak katik lagi masalah enggak. Cuma baik kita ini belajar ini mak mano kalau kita tu pacak menyikapi apa yang datang yang kira-kira itu tidak setuju kena kita. Nah, kalau hati itulah pacak nyikapi hal-hal yang mak itu, pacak nyikapi yang datang baik, yang datang jahat, dia pacak nyikapinya, pacak memperbaikinya. Nah, inilah dikatakan qalbun mukmin. Inilah qalbi hati orang mukmin. Jadi hati orang mukmin itulah rumah Allah. Artinya dia tak katik lagi silanya pandangan lain, cuma dia pandangnya ke Allah. Datang tak lemak daripada Allah, datang lemak daripada Allah. Tubuh tidak. Kapan datang tak lemak, nyala kuwo. Tak gara-gara sianu, kan? Datang wong nyakit ke hati tubuh tu pandangan wongnya itulah, pandangan makhluk itulah. Padahal itu perintah itu. Jadi wong yang ngomong ke tubuh tadi, wong yang nyakit ke hati tubuh tadi itu perintah Tuhan. Ke tubuh. Maka kalau kita lah masuk kepada qalbi takrim ini, kepada Ruh Kudus ini, maka nyatalah dia di fuad. Nah, di fuad inilah dia bisa melihat tidak terdinding 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Karena pandangnya tiada lain itu daripada Allah. Tak itu. Ngapa mak dikatakan qalbi mukmin itu rumah Allah? Sebab Ar-Ruh Idopi dan Ruhil Kudus kepada hati mukmin. Itulah dinamakan Mara'atul Haq. Jadi termasuk salah satu nama-nama hati. Hati Mara'atul Haq itu cermin datangnya daripada Allah. Hati cermin itu cermin Allah Ta'ala nyata kepada hati. Yang kalau kita katakan tadi perintah tadi. Jadi yang nyata ke hati itu bayangan daripada Allah. Kenyataan daripada Allah. Karena Allah ni maha gaib, dalam kajiannya dia gaib, maka dia nyata kepada mana? Dia nyata kepada makhluk. Karena kalau kita nak jengok zatnya dah pacak, kita jengok tempat nyatanya zat. Makanya dia tu ada af'al. Zat, sifat, asma, af'al. Jadi zat dengan sifat dengan asma itu nyatanya di af'al. Jadi nyatanya di jasad. Nah, apabila kita tembus pandangan tadi, atau tembus pandangan tadi, yang bergerak di jasad itulah kenyataan Allah. Cara kita memandang itu. Maka dikatakan qalbun mukminun nabaitullah. Nah, inilah yang aslinya rumah Allah tu.
Pasti ada di situ Allah. Kalau kita ngatakan rumah Allah itu cuma ngatakannya di masjid, misalnya di Baitullah, tak kati Allahnya di situ. Itu cuma simbol baik. Jadi yang sebenar-benar rumah Allah boleh kita katakan yang sebenar-benar masjid, yang sebenar-benar Ka'bah itu nyatanya di hati. Banyak kita ini kadang masuk ke masjid tapi tidak di masjid. Maka inilah kehendak Nabi itu, dia ngomong istilahnya dengan para sahabat dengan anu itu, terlebih baik kamu itu sholat di masjid. Cuma Nabi tidak nyelas loh. Mereka katakan terlebih baik sholat di masjid. Lalu nak jelasnya mak ini, tak kati ke masjid itu. Lalu jelasnya bahwa masjid yang sesungguhnya di hati. Ini istilahnya cerdik Nabi. Kecuali kalau sahabat-sahabat yang khusus pengen tahu, baru tunjuk tahu. Jadi walaupun dah tahu, sahabat tuh oh, ini masjid yang sebenarnya, dia masih tetap ke masjid. Yang kita yang istilahnya ni kira-kira nak bagus ini yang tu yang tak bagus tu butuh ke masuk masjid tapi masih hakikat di luar masjid. Karena yang masuk masjid itu tak segalanya yang tahu. Uji kita masjid tempat suci. Kadang-kadang di juru masjid masih ada ngomong gugok, masih ada nyelo imam, nyelo kebak. Mungkin masjid tempat suci, tapi saat kita nyelo kan tak suci namanya. Nah, itu di luar masjid namanya. Nah, kendak kita tu radi ke masjid sana, masjid yang nyata, tapi tahu maknanya masjid yang sesungguhnya. Nah, itu baru pas. Nah, di hati inilah namanya tempat mengenal zatnya, mengenal sifatnya, gitu, dan mengenal af'alnya. Jadi kenal Allah itu bukan di lidah, bukan dengan gesah kenal Allah itu. Tempat mengenal Allah itu bukan di surah, bukan di gesah, bukan di cerita. Tempat mengenal Allah itu di hati. Maka kalau kita balik ke dalam diri kita, karena hati ini namo, bisa juga kita namo kok kalau dengan kita ini yang kita rasa itu namanya pikiran, pikir. Kalau bahasa Arab itu tafakkaru. Nah, sama baik artinya. Kapan kita ngomong bersihkan hati, sucikan hati, itu ngentak kepikiran. Jadi bagus kepikiran kamu, berpikiran positif. Jangan pikiran negatif. Tubuh galak tubuh buruk sangka itu pikiran negatif. Nah, itulah lah menak ngetahui tentang hati kita. Nah, tidak kita berpikir yang bukan-bukan. Kira kita nih. Nah, kalau disebut hati ini dalam ilmu agama namanya hati. Kalau nyatonya yang nama hati itu dengan kita ini pikiran, pikir. Maka juga tadi di Al-Quran itu banyak di ujungnya ya tafakkaru, hai orang-orang yang berpikir. Ya ulil albab, ya orang-orang yang berakal. Kalau kita ngomong tentang hati, di mana hati?
Cuma baik kita tahu beromong jero hati. Cuma tempat nyato hati dengan jasad kita ini asmaknya di mana? Ya, dengan pikiran kita, dengan pikir. Makanya kekuatan pikiran kita ini ngalahkan yang lain-lain. Kapan tuh pikir fokus pikiran kita nak itu, sano. Misal fokus pikiran kita nak ngaji, apa pun ditanya tetap ngaji. Nah cuma pikiran itu enggak berkembang. Masih ada di pikiran yang lain. Senen pucuk, masih ada senen pucuk. Nah, itu pun dikalahkan oleh pikiran negatif. Artinya ngolah pikiran, ngolah pikir, banyak-banyak berpikir. Nah, itu pun. Sama baik nak kata ke banyak-banyak sedekah. Kita ni banyak-banyak berpikir. Arti banyak-banyak berpikir itu bukannya banyak pikiran, banyak berpikir, mikir ke yang ini, dalam kajian mikir ke zat, mikir ke sifat, dibek dari sini, dibek dari situ, itu kata banyak pikir. Arti pikir itu jalan, jadi banyak jalan. Ngaji ini baik kita, sudah dengar surah-surah ini tidak kita pikir kau lagi, tidak berpikir, pikiran kita tidak diajak ngaji, ya liwat baik. Laman istilahnya nak paham surah ya. Bergesa baca. Cuma gesa kita itu dari boleh dengar, bukan dari hasil berpikir. Makanya kadang tuh ngaji tuh uji guru, uji kitab, kan? Karena tidak ngerti hasil kita berpikir. Nah itu tentang hati itu. Sadar pikir, sadar berpikir. Kalau kita namanya, kalau kita nyebut hati atau kolbi ini dalam agama itu tuh namanya itu dikatakan teori. Nah, karena kalau kita katakan hati itu asma. Jadi apa pun baik itu asma kalau situ baca. Ya tadi kolbi takrim di asma kok Ruh Kudus. Ngatur gitu. Kalau dengan diri kita, hati itu nyatanya di mana? Pola pikir kita. Jadi kita dalam kajiannya, dalam pandangan agamanya, apa-apa yang datang itu, apapun yang akan kita gawe itu mulanya dari hati. Dalam sebut agamanya. Tapi dia tuh kalau dengan kita, apapun yang kita gawe itu, apa yang kita kerjakan datangnya dari pikiran. Nah pikiran ini nyatanya di otak tubuh. Makanya kalau otaknya error, otaknya bermasalah, pikirannya tidak waras. Hatinya tidak terima. Nah itu dikatakan kolbi itu ya. Jadi kalau kita misalnya dengar selalu dengar kolbi, dengar hati segala macam itu, maknalah dengan diri kita nih pola pikir kita. Maka segala sesuatu itu ya kita pikirkan dulu. Nak beromong dengan uang, pikirkan dulu. Nak nyampi ke omongan uang tuh pikirkan dulu. Aku sampai ke apa orang sakit hati, apa orang tak lemak, apa dak, itu kan dipikir ke. Jangan ngomong tu istilahnya ceplas-ceplos baik. Pekerjaan apapun baik, gawin apa tubuh baik kan kita pikirkan dulu.
berpikir. Karena sumbernya itulah. Gitu nih. Karena pikiran ini kalau dengan jasad kita ini mengontrol kerja jasad. Pikiran. Pengendali. Maka di ayat Quran itu ada kata bahwa sesungguhnya kuciptakan langit dan bumi serta isi-isinya ini selama 6 masa. Kemudian aku bersemayam di atas aras. Jadi taruhlah kalau cerita agamanya Allah itu duduk di aras, ngawasi kerja makhluknya. Jadi cuma kalau kita cuma terdengar itu baik, terbayang-bayanglah gitu, oh Tuhan itu di atas. Tapi kalau balik ke diri, mana yang kendak tadi, ayat tadi, kuciptakan bumi dan langit itu badan kita ni. Apa yang ada di dalam badan kita. Yang ngontrolnya di sini, ini aras tu. Aras, Sidratul Muntaha, ada yang kita galau. Nyatoan kita. Artinya kalau kita, mana yang kata arsi? Bahasa Arab arsi, aras. Itulah badan kita ini. Yang nyata tempatnya di kepala. Maka yang mengendalikan keseimbangan seluruh badan kita ini, seluruh tubuh kita ini di kepala. Namanya utak. Makanya kapan menguji bahasa kemeduan utaknya error, penyengoknya begiling-giling nyampak dia. Walaupun kakinya sehat kuat, masih keteguling tulang. Nah, artinya kalau di agama namanya hati. Jadi kalau cuma kita memahami ilmu hati, tahu dengan hati, tidak tahu dengan nama lain. Mak mana kita nak bersihkan hati? Mak mana kita nak mensucikan hati? Oh jalan dengan pikiran. Suci kau pikiran kita. Banyak-banyak berpikir. Karena pikir itu pelita hati. Maka kita juga baik kalau banyak tak berpikir. Miringnya kebiasaan baik. Jadi hidup kita ini, lemak tak lemak hidup kita ini, senang tak senang atau istilahnya tenang tak tenang hidup kita ini dari pola pikir. Dari pola pikir. Karena kadang-kadang pikiran tubuh itu pikirkan yang belum kati, mikirkan yang lagi jauh, mikirkan yang belum datang. Pada saat ini, sekarang ini tidak kita pikir kok. Makanya kita susah. Jadi yang buat susah itu kita itulah dengan pola pikir tadi ya. Nah pola pikir inilah dikatakan cermin daripada Allah Ta'ala. Maka kekuatan pikiran itu dikatakan namanya kekuatan Tuhan Allah. Yang inilah istilahnya tuh tubuh itu lain dari makhluk lain, dari makhluk kita, Tuhan yang lain. Yang lain kan ada hati, ada pikiran. Walaupun utaknya ada, kepala dia ada. Seperti hewan misalnya, makhluk lain. Ada utak, cuma dia tidak banyak berpikir. Ini dari pikiran. Nah inilah yang dikatakan kita ini lengkap dengan Tuhan. Karena pikiran inilah, akal inilah untuk menimbang apa yang datang. Hati juga untuk menimbang apa yang datang. Sama namun juga akal.
untuk menimbang apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Hati untuk memilih juga apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau pikiran kita adalah baik terus, lah bagus terus, tidak ada pikiran negatif-negatif, jahat-jahat lagi, pikiran kita ini positif terus, itulah yang dikatakan bersih hati. Karena kita nak bersih hati kan mana tak tahu. Artinya harus mau uji uang keren tu robah pola pikir, mindset kita tu dirubah. Dari kebiasaan berubah. Nah, nak merubah kebiasaan itu, kalau tidak dengan pikiran tak baca berubah kebiasaan. Maka kalau kita berpikir, oh misalnya aku lama ini lama lu gawi mak ini, budaklah besar galon misalnya itu, awaklah beguyur tu. Kan kalau berpikir mak itu kan lemak. Nah tu tidak sal, karena menurut kebiasaan. Aku ni hobi yang ini, aku ni hobi mak ini, aku ni sila senang gawi mak ini. Tanpa dia kita dengan pikiran. Tapi kalau kita dengan pikiran, kita berpikir, oh rasa tak pantas lagi gawi ini. Gawi mak ini rasa tak pantas lagi. Mana awak lah tua, dijenguk anak lah tak lemak lagi, misalnya. Nah itu adalah pikiran. Kalau kita galak menunggu pikiran, maka kalau kita galak menunggu pikiran mak itu, hidup kita ni baik. Itulah jalan istilahnya mensucikan hati, membersihkan hati itu. Termasuk kita belajar mengenal zat dan sifat dan af'al. Kalau tidak dengan pikiran, tak dengan hati, mana coba dengan hati? Kan hati tidak katik badal. Yang uji kita kata-kata hati itu kata pikiran. Lah mendengar kita. Cuma dalam segi agamanya, pikiran itu di asma ke hati. Dan di hatinya tempat mengenal zat dan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Soal, adakah sama atau tidak tubuh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pada tubuh segala Nabi-Nabi? Nah ini kan nak kena ke yang kita bahas tentang kolpi tadi ya. Bukan tubuh terfokus dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi-Nabinya tu. Hati Nabi di sini kan nilainya. Hati Nabi di sini derajatnya. Derajat akal pikiran kita. Kalau nama Nabi Adam, Adam itu sosoknya, bentuknya. Nabinya tu itulah. Jadi boleh dikatakan juga itu nama pikir. Jawab Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dia bertubuh ruhani dan bernyawa hidupi. Naik lagi bertubuh roh hidupi, bernyawa ruhil kudus. Itu yang namanya Nabi Muhammad tadi. Jadi Nabi Muhammad itu nyatanya berbadan ruhani. Hati badan ruhani, pikirannya itulah bersih. Tak katik lagi pikir-pikir negatif, termasuk sekali dengan musuh pun yang tidak setuju dengan dia pikirnya tetap baik. Termasuk yang nyakiti dia, yang ngatakannya dia gila, yang ngatakannya tak waras, misalnya. Dia tetap baik pikirnya.
Karena dia berpikir segala itu datang daripada Allah. Jadi tingkat-tingkatan. Maka tingkat pikiran kita ini ada tingkat-tingkatnya. Yalah kalau di agama inilah dikatakan ruh. Dari ruh ruhani, ruh idopi, ruh kudus. Arti tingkat kesadaran pikiran. Tingkat kesadaran cara dia berpikir. Makanya kata kok Nabi Muhammad itu bertubuh rohani. Artinya yang nama Muhammad, yang nama Nabi Muhammad itu ruhani. Itulah sebenar-benar Muhammad. Nah itulah yang harus kita ikuti. Yang nama ruhani itu kita ikuti. Kalau Nabi Muhammad di Madinah itu Adam dua. Sebab demikian itu, karena Adam dan Muhammad itu asalnya satu dua. Nah. Jadi Adam dan Muhammad asalnya satu dua. Satu Adam dan Muhammad. Nah nama Adam jasad kita ini, yang nama Muhammad itu ruhani kita. Nah kita ini lah ningkat ke ruhani apa belum? Karena kalau kita kok asal ruhani itu asal kata ruh. Asal kata ruh. Arti ruh ini menghidupkan. Kamulah kalau kita ibarat itu dengan listrik. Nah, kita nak nyengok listrik kan tidak baca. Cuma listrik nyata di lampu, nyata di kipas angin, nyata di kulkas. Beda-beda tuh. Gawinya beda-beda. Nah, sama lah kita nih. Nah tinggal lagi tingkat ruh tadi atau tingkat istilah listrik tadi. Di mana tingkat listrik itu? Iyalah misalnya di tegangannya. Kapan tegangannya kuat, kipas angin kita di kipas angin sesuai dengan voltasenya kuat begini. Tapi kalau tegangannya rendah, tidak kuat kipas angin menggiling. Nah mana tidak kuat kalau kita ruh kita tadi naiklah ke ruhani. Ke ruh. Nah di ruhani ini kan termasuklah kuat tegangannya. Kapan naik lagi ke ruh idopi, naik lagi ke ruhil kudus. Jadi nyato ke adab, nyato kelakuan yang di jasad kita ini daripada sekalinya kekuatan tegangan listrik tadi. Dari mana ruh kita tadi?
lah naik ke tingkat sadar mana ruh kita ni, makomnya derajat tu lah naik ke mana ruh kita ni. Nah kalau kita masih di ruh tu lah, tidak ngobanabo ke rohani, maka ruh ni kapan dia pacak turun kepada ruh jasmani. Nah disitulah penuh dengan kejahatan kita. Segalanya tak kata kok dia berilmu, tak kata kok dia berduit ngambok misalnya. Ngerinya kalau tidak tahu, dalam dia tu ada kelebihan. Nah ini perjalanan dulu kalau dia turun. Maka kita tuh ngikuti Nabi, ikutilah sunnah Nabi, ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu suri teladan, uswatun hasanah. Nah dengan diri kita ikuti ke rohani, gitu, naik ke rohani. Nak ikuti Nabi Muhammad di Madinah sana, lah mati lagi wong. Sedangkan Nabi Muhammad berbadan rohani, kita ini ada rohani. Cuma rohani kita ini masih tertimbun kadang. Oleh zulma-zulma, oleh kebiasaan, itu juga tertimbun. Oleh pola pikir tadi yang tak bagus, itu kan. Oleh sifat-sifat kita yang tak baik, sifat marah, sifat emosian gitu. Jadi yang dibersihkan itu, jadi naiklah kita daripada berbadan ruh. Nah ruh ini naik ke derajatnya, makomnya dinaik kok, naiklah kepada rohani. Nah apa dia gawe rohani? Dia pacak menyaring apa yang datang daripada Allah tadi, yang dari pu'at takrim tadi, dari pu'at takrim tadi kan saringnya. Apabila datang yang tak ngelembak pada dia tu sadar bahwa ini datangnya daripada Allah. Tiap-tiap yang datang daripada Allah Ta'ala itu tentu untuk baik pada kita. Datang tak lemah, bakal nak datang baik. Maka naik lagi derajat makomnya ke ruh idopi. Artinya kalau kita nyatakan inilah dikatakan tingkat kesadaran kita. Mesti dia tidak katik ya, gitu nama-nama baik. Naik rohani, naik ruh idopi, naik ruh kudus, naik kepada ruhullah. Karena dia yang namanya Muhammad tadi mengandung sekalian ruh dan dialah penghulu segala nabi-nabi. Jadi segala nabi-nabi itu, yang nabi-nabi yang mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, itu isinya ruhani. Ruhnya itu ruhani. Itulah Muhammad. Maka dia dikatakan penghulu segala nabi. Cuma nama luarnya lain-lain. Nama ruhnya Muhammad. Namanya rohani. Nama nyatonya misalnya ada. Nama nyatonya Ibrahim.
Nama nyatonya misalnya itu Musa, tapi nama dalamnya Muhammad. Terus dari nabi-nabi itu sampailah yang terakhir, nah Muhammad dalam tadi dinyatakan pula Muhammad di dalamnya, di jerunya, di luarnya namanya Muhammad pula. Jadi sama ruhani namanya Muhammad, jasadnya namanya Muhammad. Jadi ada Muhammad jasad, dengan itu ada Muhammad ruhani. Makanya dikatakan dialah yang awal, dialah yang akhir. Muhammad. Awal dijadi kok, akhir dinyata kok. Lamun dia masih ada misalnya di Nabi Musa, masih ada Nabi Ibrahim, misalnya. Tidak dikatakan itu. Jadi kita kenal, oh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, misalnya. Nah begitu nyata Muhammad. Nah termasuklah dengan diri kita nih. Maka Nabi awal itu kan tidak mati. Nabi akhir tidak mati. Jasadnya. Maka setiap kita ini ada Muhammad, ada kenabian, telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dirimu sendiri, dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah kita tidak sadar dengan diri kita ini ada Muhammad. Maka digawak gawe tidak benar. Maka dikatakan tidak menurut contoh. Maka tidak banyak orang kenal dengan yang sebenar-benar Muhammad. Apa yang kenal Nabi Muhammad di Madinah itulah. Kenal Nabi Muhammad di Madinah itulah. Di Masjid Nabawi ada Raudhah ke sana. Nak ke Masjid Nabawi kita nak ke Madinah ni ya. Padahal dengan kita ni nabinya ada, masjidnya ada, Raudhahnya ada kan itu sudah. Nanti lah taklah tahu, tak perlu lagi nak ke sana. Lama kita lah paham. Cuma baik kita tuh ke sana tuh lejong tuh ngakor kok baik. Oh, syariatnya ini, bentuknya mak ini, tempatnya di sini, syariat. Jadi dialah penghulu segala nabi-nabi. Karena lebih pangkat dan derajatnya daripada yang lain-lain. Maka bersabda Rasulullah SAW, ana abwal arwah wa adama abwal basar. Aku bapak segala ruh. Muhammad itu Muhammad awal itu. Segala artinya itulah sebenar-benar bapak kita. Maka bagus sekali namamu serta nama bapak kamu. Kalau merhaba tu, semikian nama. Nah bagus kan namanya. Bukan namanya itu sian-sian, itu maksud namanya itu gawian perbuatan kita ni. Nak dibagus tu. Lama nama tu pasti ke nama dia baik. Punya nama tercatat ya. Nah dikatakan nama bagus kan nama kamu tu bagus kok kelakuan kita, perbuatan kita, akhlak kita.
bagus. Kapan bagus nama kita? Bagus pula nama bapak kita, nama Muhammad tadi Ojolania, benar-benar Muhammad itu tuh. Nah, gitu. Secara garis besarnya Muhammad ini kan ada 4 sifat. Sidik, amanah, tabeleng, patona. Dengan kita lado belum. Lama nyata adanya Muhammad dengan diri kita, kita lah sadar, pasti ada sifat itu. Gitu. Itu masih banyak tak benar, masih banyak tak amanah, tuh masih tak banyak istilahnya yang menyampaikan, selalu khianat, tuh kan. Jadi dialah bapak segala ruh. Wa Adama Abu al-Basar. Adam itu bapak segala yang nyata. Jadi apa yang kita jenguk di alam semesta ini yang kita jenguk oleh mata ada wujudnya itu Adam. Bukan Nabi Adam. Ini Adam, bapak segala anak Abu al-Arwah wa Adama Abu al-Basar. Hati basar ini yang basiro basor, basaria, gitu. Jadi mana yang kita jenguk dengan mata ada bentuknya, ada tubuhnya, ya, ada warnanya, misalnya. Itulah dikatakan Adam. Jadi yang nyata-nyata. Jadi ada 3 di situ tuh. Maka kita kata kok alhamdulillah Allah Muhammad ada. Karena Muhammad ini bapak segala ruh, ruhnya dari mana? Daripada Allah. Daripada Ruhullah. Nah Ruhullah itu nyata. Karena di sana itu dia lupa nak nyata ke siapa di sendirinya sebenarnya. Nyatalah dia ini kepada namanya Muhammad. Nyatalah kepada Ruh Muhammad. Muhammad itu ruh, dia tuh ruhnya Muhammad tuh. Jadi kata juga itu ruh dalam ruh. Maka setelah nyata Muhammad, makanya dikata kok Allah Ghaib. Gitu. Nyatalah Muhammad. Mak mana Muhammad ini nak nyata? Kalau tidak nyata di Adam. Karena Muhammad ini bapak ruh. Jadi dia dinyatanya kemana? Kepada Adam. Pada yang nyata-nyata. Maka kita kata kok aku nyata di balik sesuatu. Aku ada pada tiap-tiap sesuatu. Wallahu bikulli syai'in muhit. Nyata di Adam. Karena Adam itu tempat. Mak mana kita nak nyengok kenyataan Allah, mak mana kita nak nyengok kenyataan Muhammad, lah mendekati tempat. Sama lah dengan diri kita ni. Mak mana kita nak nyengok ruh kita ni, lah mendekati kita, jasad kita nak kati. Maka Allah Adam dan Muhammad itu satu dua, asalnya satu. Maka jasad dengan ruh kita ni satu. Asalnya daripada mana? Daripada Nur Muhammad. Nyataannya. Itu dia tuh.
Soal, apa sebab Fuad menerima Ruhil Amin, Qalbi menerima Ruhil Kudus, Sir menerima Ruhil Amar? Sebab Fuad dan Qalbi dan Sir insan kamil mukamil namun. Jadi dia lah nyato Fuad, Qalbi dan Sir tadi, itulah namanya insan kamil, itulah yang namanya ruhani. Kalau di better kok masih ada itu dia tuh kan, masih ada Fuad, Qalbi dan Sir. Tapi kalau dia istilah itulah suci galau, nah itulah dikatakan ruhani. Insan kamil, mukamil namanya, bukan tempat mukmin yang as. Nah, yang mukmin yang as itu nih, katakan mukmin as itu nih, seperti kita kalau nama yang dikatakan mukmin itu rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ibadat itu, itulah dikatakan mukmin, kan? Namun dia belum tahu mana ruhil amal, ruhil kudus, ruhil sir tadi, ruhil amar tadi dengan ruhil kudus dengan ruhil amin tadi, itulah dikatakan mukmin as. Mukmin as ini uang bersariat, rajin bersariat, rajin ibadat syariat, tapi tidak kati hakikat. Jadi katakan mukmin as. Bukan insan kami. Kalau insan kami itu sebenar-benar manusia. Karena itu tempat nyatanya rahasia Tuhan. Al-insanu siri wa anasiri sifatin la ghair. Kalau mukmin ini bukan tempat rahasia Tuhan. Soal, jikalau Fuad dan Qalbi dan Sir tempat mukmin, artinya mukmin bertubuh ruhani dan bernyawa Ruhil Kudus. Itu bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau dia itu istilahnya tempatnya Ruhil Amar, Ruhil Amin tadi, Ruhil Kudus tadi, nah suci galau namanya 3 ruh itu. Nah inilah dikatakan istilahnya itu insan kamil mukamil. Nah, insan kamil ini siapa insan kamil ini? Insan kamil inilah dikatakan istilahnya itu zuhirnya Muhammad. Nah, gitu. Inilah dikatakan lah berbadan ruhani. Artinya tidak memandang ke jasad lagi. Tidak memandang ke jasad lagi itu bukan tidak perlu ke jasad. Tidak memandang ke jasad lagi itu, apapun ada kelebihan kita, kepacaan kita itu tidak dipamer ngawo. Karena pacaknya kita pacak, misalnya uang pacak menghormat kita itu karena nyengok di jasad. Gitu. Maka kita galak menghiasi jasad kan. Tebu rajin menghiasi jasad, tapi tebu tidak rajin menghiasi ruh, menghiasi ruhani. Nah jadi segala cerita kita ini, makanya bahasa kitab ini, kata-kata kitab inilah dikatakan teori.
atau uji kita ini sama ujian itu dongeng. Lalu kita cuma memahami baik-baik dia baik, tak dapat itu tuh. Makanya dari awal tadi kita kata di balik rasio, sebab kita diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk menjalani rasio. Nah rasio itu nyata kita. Maka kita buka tentang rasio dengan diri kita. Maka salah yang satu tadi mana? Cerita dongengnya hati. Nah, dengan kita buka rasio, nat nama hati yang kita rasionya itu itulah pikir. Atau kelakuan kita. Nah, nama ruh tadi masihlah terbalik di situlah itu yang kita tulah. Jadi kita tuh jangan terbudi oleh nama-nama itu. Karena kalau kita nak memahami mana bentuk udopi, mana bentuk ruh kudus, mana bentuk misalnya ruhani. Nak nyengok itu tuh bentuk-bentuk kelakuan ruh tadi, ruhani, kudus, udopi tadi. Tak katik lain nyatanya di badan, di af'al, di perbuatan tingkah laku kita, nyatanya di akhlak kita. Bukan nak tunggu gesah cerita baik tentang mengenal tu. Nak nyata dengan kita dulu. Kita ada ruhani, ada ruh udopi, ada ruh kudus sebenarnya. Ada Rasulan, ada Nur Muhammad gitu. Nah itulah yang dalam kata lain dalam segi agama nama itu inilah dikatakan malaikat. Maka kita harus percaya kepada malaikat. Nah baik-baik. Dengan dalam diri kita ini ada lagi sifat lain, mana? Seperti rasa benci, rasa takut, emosi, nak marah, ego segala macam. Maka itulah dalam kajian agama dengan kata lain ini yang galak kita katakan iblis gitu. Atau dengan kata lain hawa nafsu. Nyatuan diri kita. Jadi benar di surat terakhir Al-Quran itu, surat An-Nas itu, fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dada manusia itu ada jin, ada manusia. Kapan buruan tak bagus segala macam itu jin namanya. Ngumpet uang, ngomong ke uang, tak setuju dengan uang, nak marah baik, jin itu namanya. Hanya baik-baik manusia. Jadi nyata daripada diri kita kalau hal-hal itu. Jadi jangan istilahnya itu jangan tunggu dengan kata-kata tadi, makna rohani, hati segala macam, zat sifat asma af'al. Itu cara kita nak menghampir ke paham pengenalan tentang kepada diri kita. Maka kalau kita selalu berpikir tentang diri kita, kacau temu. Termasuk baik di kajian kita ni bunyi kita di kajian makrifat, kajian mengenal Allah. Allah tidak usah dikenali go. Jangan belajar mengenal Allah, belajarlah mengenal diri. Kapan kamu mengenal diri, kenal dengan Tuhan. Banyak-banyaklah ingat Allah di dalam Quran. Artinya kalau kita mengenal diri kita banyak-banyak lagi ingat diri. Jadi ingat Allah itu melalui jalan diri. Ibu ingat diri kita.
tanda kita ingat diri kita, itulah tanda ingat kita dengan Allah. Tubuh ini banyak lupa diri. Kapal lupa diri, lupalah dengan Allah. Walaupun dia galak sembahyang, lupa diri, masih tak ingat juga dengan Allah. Jadi kesimpulannya kajian kita malam ini, apapun yang kita anu itu, yang nak kita baik itu diri kita. Tadi cuma cerita-cerita baik Muhammad, Kuil Kudus, karena itulah nyata kalau kita. Kita jangan terbayang-bayang yang di luar diri kita. Jangan terbayang-bayang dengan Muhammad di Madinah segala macam itu. Harus kita balik kepada diri kita. Jadi kalau kita pacak membalik kepada diri kita, walaupun surahnya mana baik, kita balik ke diri, itu mudah paham itu. Paham dan sampai. Dan itulah jalan untuk memperbaiki diri kita. Jadi diri kita tidak pacak diperbaiki oleh yang lain-lain. Pacak diperbaiki oleh pola pikir kita. Pacak memperbaiki. Kalau kita galak merubah pola pikir, galak berpikir, nah inilah yang galak kita istilahnya pacak memperbaiki diri kita. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.